Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku, saudara-saudaraku, dan semua penonton dimanapun kalian berada. Semoga senantiasa diberikan kelancaran rezekinya, diberikan yang namanya kesehatan, serta dimudahkan segala urusannya, baik dunia ataupun akhirat. Semoga video saya senantiasa membawa ataupun memberikan suatu kebaikan dan manfaat untuk kita semua, untuk membuka wawasan kita semua. Meskipun dari usia saya masih muda, bisa dibilang saya belum cukup dewasa karena usia saya saat ini masih 21, akan tetapi dengan wawasan yang saya punya, dengan pengalaman yang ada di diri saya, dengan pengetahuan yang saya miliki, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan eh, ya bergunalah intinya untuk kita semua. Jadi gini teman-teman ya, tapi gimana ya teman-teman, saya mau memulai video tapi lupa untuk bilang jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-temanku. Jangan lupa komen juga, kalian beri saran di kolom komentar kurang apa video saya, dan juga kalian berikan nasihat agar saya senantiasa berkembang untuk mengembangkan video saya, sehingga saya semakin termotivasi untuk memberikan atau membuat video yang berguna untuk masyarakat yang lainnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang hidup sangat indah bila tanpa cicilan atau kreditan. Ya teman-teman, seperti yang kita tahu, ya mungkin dengan video ini sedikit mengusik orang-orang ataupun membuat orang kontroversi ya. Pasti ada yang pro atau juga ada yang kontra. Ya gimana ya teman-teman, pasti kalian juga setuju dengan apa pendapat saya. Setuju atau tidak saya tidak tahu, tapi saya yakin pasti banyak yang setuju jika diri kesederhanaan itu ataupun jiwa kalian merasa tidak perlu memaksakan, pasti kalian setuju dengan apa yang saya ucapkan. Jadi gitu teman-teman. eh di dunia yang sekarang ini, di kehidupan yang modern ini, banyak yang namanya teknologi keluar, handphone, ada yang namanya televisi digital sekarang, ada yang namanya sambungan seluler ataupun internet, dan lain-lain sebagainya. Ada teknologi, ada motor, ada kendaraan mobil juga, senantiasa setiap tahun pun memiliki versi terbarunya. Ada juga produk baju, ada juga produk alat dapur, dan perabot-perabot lainnya, bahkan lemari, bahkan meja, bahkan kursi, bahkan sofa, dan lain-lain sebagainya, dan juga rumah. Ya kalian tahu sendiri ya teman-teman, di zamannya sekarang ini banyak pemasaran semacam itu, dan senantiasa berkembang. Di setiap tahun pasti ada versi terbarunya, dimana kebutuhan kita pasti tidak terbatas. Sebagai manusia pasti kita akan merasa kurang, kurang, dan kurang, tapi ada kalanya kita harus merasa cukup. Jika kita tidak bisa mendapatkan itu, maka kita harus mendapatkan dengan cara perlahan-lahan, jangan sampai kita memaksakan keadaan. Itulah teman-teman. Jadi merasa cukup itu sangat perlu, merasa kita bersyukur dengan keadaan yang ada itu sangat perlu ya teman-teman. Ya untuk saat ini memang banyak yang namanya teknologi ataupun apapun, perkembangan zaman semakin maju, semakin modern, dan kebutuhan manusia yang mungkin tidak terbatas, tapi pendapatan yang pendapatan yang terbatas, tapi kebutuhan yang tidak terbatas. Sampai di situ sehingga manusia pun, celakanya para manusia pun terlena dengan teknologi, dengan kemajuan teknologi, dengan modernisasi yang berlaku di dunia ini.
mereka memaksakan membeli sesuatu tanpa batas kemampuannya, tanpa mengerti kemampuannya. Ya gitulah teman-teman, yang namanya manusia mah tetap pengen hal yang baru. Di setiap kita mengetahui barang atau brand baru, pasti kita akan ingin membelinya, ingin memilikinya. Jika kita mengetahui ada yang ngetren, pasti kita ingin mendapatkannya, baik itu berupa apapun barangnya. Tapi ada sedikit ada sedikit ada sedikit untungnya, jika sebaiknya kita itu tidak usah terbawa oleh suasana teman-teman. Jika memang tabungan kalian banyak, jika memang kalian bisa membeli secara cash dengan barang yang kalian punya, maka belilah itu semua yang kalian inginkan. Akan tetapi pesan saya kepada kalian, jangan kalian mencoba memaksakan diri kalian. Jangan kalian hidup untuk kreditan, ya teman-teman. Tapi hiduplah untuk kecukupan kalian. Jika kalian memang cukup, maka kalian boleh berkelebihan dalam hidup kalian. Terserah, yang penting jangan kreditan, oke? Selagi uang yang kalian dapat itu halal, maka terserah untuk kalian mau belanja apa aja, itu uang kalian, itu hak kalian. Jangan sampai dikarenakan kalian tergiur suatu barang, suatu produk, kalian terjebak dalam suatu kredit, kalian terjebak dalam menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang untuk membeli barang yang kalian mau. Ya, di dunia sekarang ini tidak sedikit yang sering kita jumpai, bahkan mungkin ada tetangga kalian seperti itu, ataupun bahkan keluarga kalian sendiri. Ironisnya begitu ya, mereka terjebak dengan keinginannya sendiri, mereka tergiur oleh kreditan. Jadi kalian tuh bekerja untuk menikmati uang yang kalian dapatkan teman-teman. Kalian nikmatilah uang yang kalian dapatkan. Seandainya gaji kalian seberapa kecil ataupun besar, katakanlah gaji kalian itu 2 juta, maka nikmatilah gaji kalian 2 juta ini dengan semaksimal mungkin, dan kalian harus menghematnya. Mana yang ingin kalian tabung, seberapa yang pengeluaran kalian sebulan, itu semua harus di-manage semuanya. Jangan kalian belanja sesuka kalian sehingga kalian dapat menghabiskan uang kalian tanpa menabungnya. Tapi jangan juga kalian langsung menabung semuanya tanpa memperdulikan lingkungan kalian. Ya gitulah. Jika kalian memang ingin memberikan ataupun ingin membeli suatu barang, maka belilah barang itu dengan cara cash. Jika kalian tidak punya uang, belum punya uang, ataupun belum cukup dana kalian, maka bersabarlah. Yang namanya teknologi teman-teman, itu setiap tahun pasti harganya pasti akan menurun. Karena kenapa? Pasti ada update terus menerus yang lebih canggih. Jadi seandainya sekarang ini ada brand yang harganya katakanlah 2 juta, pasti tahun depan ataupun tahun depannya itu sudah bisa turun sampai 1 juta, bahkan tidak sampai 1 juta pun juga bisa. Katakanlah handphone, banyak smartphone, banyak Android di luar sana yang harganya puluhan juta ketika baru terbit, akan tetapi setelah beberapa tahun berselang harganya di bawah dari 10 juta itu juga banyak, bahkan turunnya sampai belasan juta itu banyak. Untuk apa kalian memaksakan beli produk yang semacam itu ataupun yang lainnya yang katakanlah di luar dari kemampuan kalian memaksa untuk kredit, dan barang itu pada akhirnya harganya pun akan turun. Kalian percuma bekerja jika kalian menggunakan ataupun tergiur dengan kreditan. Mending kalian alangkah lebih baiknya kalian menabung dan kalian bersabar untuk mendapatkan barang yang ingin kalian dapatkan. Contohnya sekarang kalian ingin motor yang ataupun kendaraan pribadi yang kalian inginkan, tapi dengan
tabungan kalian yang belum cukup, maka jangan paksakan untuk kalian membeli secara kredit teman-teman. Kenapa? Seandainya kalian beli tahun ini, kalian ambil cicilan 3 tahun sampai 5 tahun. Padahal di 3 tahun sampai 5 tahun yang akan datang, barang yang kalian beli itu harganya jauh di bawah harga pada waktu suatu saat nanti itu. Jadi seandainya kalian beli sekarang motor harganya 20 juta katakanlah, kalian ambil 3 tahun ataupun 5 tahun, di saat kalian selesai dalam kredit itu sudah selesai, itu harga motor kalian sudah turun jauh teman-teman, kalian rugi banyak di situ. Jadi alangkah baiknya kalian menunggu, bersabar sampai 3 atau 5 tahun ataupun 2 tahun lah, sampai katakanlah uang kalian cukup untuk membeli barang yang kalian inginkan. Lebih baik kalian gunakan untuk bisnis, untuk kalian membuka usaha, daripada kalian kredit. Kalian katakanlah sekarang ingin membeli motor harga 20 juta, berapa tahun ke depan sudah turun. Alangkah baiknya jika kalian menabung 20 juta, terus besoknya beberapa tahun ke depan kalian belikan motor yang kalian inginkan pada tahun ini. Pasti ada sisa, dan sisa itu bisa kalian maksimalkan untuk kegunaan kalian yang lain. Jangan kalian bekerja, jangan kalian hidup untuk cicilan, karena dengan cicilan tidak akan mencukupi ataupun tidak akan membuat kita semakin bahagia, tetapi akan membuat kita semakin pusing teman-temanku. Nah, itulah kebanyakan teman-teman manusia zaman sekarang, mereka hidup untuk yang namanya kreditan ataupun cicilan, tapi mereka tidak hidup untuk kebahagiaan. Jangan memaksakan diri, ya gitulah teman-teman. Alangkah indahnya kan jika hidup tanpa kreditan. Kita gajian, kita bisa yang namanya makan, bisa kita namanya tidak bingung untuk makan, untuk kos, untuk yang lain dan sebagainya, untuk kebutuhan pribadi, dan sisanya kita tabung kan juga bisa. Daripada kita memaksakan untuk kredit, kita gajian langsung uang kita habis ataupun langsung kepotong setengahnya, dan kita harus memikirkan mana yang kita buat makan, apa yang buat kita kos, apa yang buat kita keperluan sehari-hari, kan itu membuat kita semakin tidak nyaman teman-teman. Yang ada kita akan semakin bego. Kita tuh jangan mau dibego-begoin oleh mereka. Kita tuh jangan mau dibego-begoin. Kalau kalian seandainya sudah katakanlah bukan sultan, kalian bukan orang yang namanya jutawan, ya tapi setidaknya jangan mau dibodoh-bodohin oleh mereka yang berbisnis gitu. Dunia bisnis itu kalau saya menyebutnya seperti dunia politik teman-teman, itu kejam. Bukan sistemnya yang kejam, tapi caranya teman-teman, ada kalanya itu memang kejam. Seperti kredit tuh namanya kejam, kalau menurut saya itu kejam, kecuali yang cash atau sebagainya itu biasa. Tapi kalau kredit terus kalian sedang sistem penggadaian, itu benar-benar kejam kalau menurut saya. Ya itulah, semoga dengan sedikit pembahasan kita tentang kredit membuat kita semua semakin sadar bahwa hidup akan lebih indah tanpa kreditan. Jangan sampai iri dan keinginan kalian itu menguasai kalian. Jangan sampai ketika ada orang yang memiliki suatu barang, kalian iri dan ingin memiliki barang yang sama padahal kemampuan kalian berbeda. Pasti jika rezeki kalian itu itu adalah rezeki kalian, kalian akan mendapatkannya. Bisa jadi orang yang mendapatkan barang yang istimewa, yang menurut kalian itu istimewa, dia sudah berjuang mati-matian pada tahun-tahun sebelumnya, dan kalian hanya melihatnya secara instan, di mana dia bisa merasakan kenikmatan dan hasilnya. Itulah, orang terkadang hanya melihat hasil tanpa melihat proses. Dengan gaya hidup semacam itu, maka timbullah keirian dan tidak mau kalah, merasa tersaingi, sehingga kredit itu muncul. Kalian ingin kredit, dan justru itu akan membelenggu kalian, kehidupan kalian. Sekian video dari saya.
Ya, semoga dengan video saya dapat memberi manfaat untuk kita semua, dapat memberi pengetahuan, semoga bisa menghibur. Jika ada kesalahan dari kosakata saya, jika kurang berkenan ataupun menyinggung perasaan kalian, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Jangan lupa beribadah, karena dengan agama mungkin hati kita menjadi tenang. Meskipun saya bukan orang yang baik, akan tetapi saya akan berusaha untuk menghibur kalian. Ya, inilah video saya kali ini, sedikit sensitif untuk didengar, tapi semoga bermanfaat dan memberi kebaikan untuk kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan hidup untuk kredit, tapi hiduplah untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan sehat selalu untuk kita semua. Semoga dimudahkan segala urusan akhirat dan dunianya. Terima kasih teman-temanku. See you next my video.